Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemegang saham. Pemegang saham atau shareholder adalah perseorangan, perusahaan, atau lembaga yang memiliki sekurang-kurangnya satu saham di suatu perusahaan dan namanya diterbitkan di surat saham. Pemegang saham dapat digolongkan menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama, berdasarkan jumlah saham yang dimiliki, yang dibedakan menjadi pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas. Berdasarkan pengelolaannya, dibedakan menjadi pemegang saham orang perorangan dan pemegang saham institusional. Kategori pemegang saham institusional antara lain dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, dan perusahaan reksadana. Dan yang ketiga, berdasarkan pemegang saham dibedakan menjadi pemegang saham nasional dan pemegang saham asing. Yang B, hak-hak dan tanggung jawab pemegang saham. Pedoman GCG yang dikeluarkan KNKG tahun 2006 menyebutkan hak-hak dan tanggung jawab pemegang saham, yaitu yang pertama, hak pemegang saham harus dilindungi dan dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Hak pemegang saham tersebut pada dasarnya meliputi hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS. Hak untuk memperoleh informasi dengan mengenai perusahaan secara tepat dan benar. Lalu hak untuk menerima bagian dari keuntungan perusahaan yang diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS. Lalu yang kedua, pemegang saham harus menyadari tanggung jawabnya sebagai pemilik modal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Tanggung jawab pemegang saham tersebut pada dasarnya meliputi yang A, pemegang saham pengendali harus dapat memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Yang B, pemegang saham minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Yang C, pemegang saham harus dapat memisahkan kepemilikan harta perusahaan dengan kepemilikan harta pribadi dan memisahkan fungsinya sebagai pemegang saham dengan fungsinya sebagai anggota dewan komisaris atau direksi dalam hal pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut. Yang D, dalam hal pemegang saham menjadi pemegang saham pengendali pada beberapa perusahaan. Perlu diupaya agar akuntabilitas dan hubungan antar perusahaan dapat dilakukan secara jelas. Dan yang terakhir, yang ketiga, tanggung jawab perusahaan terhadap hak dan kewajiban pemegang saham. Ada 5. Yang A, perusahaan harus melindungi hak pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Yang B, perusahaan harus menyelenggarakan daftar pemegang saham secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Yang C, perusahaan harus menyediakan informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur bagi pemegang saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia. Yang D, perusahaan tidak boleh memihak pada pemegang saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada pemegang saham lainnya. Yang E, perusahaan harus dapat memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS. C, keputusan material yang membutuhkan persetujuan RUPS. Tanggung jawab untuk strategi dari operasi perusahaan berada di tangan dewan dan manajemen. Namun, terdapat beberapa keputusan yang membutuhkan persetujuan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Bapepam LK mengeluarkan aturan mengenai transaksi material dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Transaksi dengan nilai lebih besar dari 50% ekuitas perusahaan harus mendapat persetujuan dari RUPS dan diumumkan ke publik sebagaimana halnya transaksi dengan nilai lebih kecil dari 50%. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen.
Untuk transaksi dengan nilai antara 20% hingga 50% ekuitas, perusahaan wajib mengumumkan ke publik rincian transaksi tersebut paling lambat 2 hari setelah perjanjian transaksi ditandatangani. Nah, informasi yang diungkapkan antara lain adalah ringkasan laporan penilaian yang meliputi diantaranya pendapatan mengenai kewajaran transaksi. Dalam peraturan Bapepam LK, selain diatur mengenai transaksi benturan kepentingan, juga diatur mengenai transaksi afiliasi atau transaksi pihak berelasi. Yang pertama, transaksi afiliasi harus dilaporkan ke Bapepam LK dan dilaporkan ke publik paling lambat 2 hari setelah terjadinya transaksi. Yang kedua, transaksi benturan kepentingan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pemegang saham independen atau wakil mereka dalam RUPS. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu D. Penyelenggaraan RUPS. Pemegang saham perusahaan biasanya terdiri dari banyak individu atau institusi sehingga tidak dapat memegang tanggung jawab untuk mengelola aktivitas perusahaan. Tanggung jawab untuk strategi dari operasi perusahaan berada di tangan dewan dan manajemen. Untuk memfasilitasi hak-hak pemegang saham untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan material dalam perusahaan, maka perlu diselenggarakan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan organ tertinggi perseroan dan merupakan forum pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan investasi para pemegang saham yang akan mempengaruhi kebijakan operasional perseroan. Untuk itu diperlukan aturan-aturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan RUPS tersebut, yaitu yang pertama, pemegang saham harus diberikan informasi yang cukup mengenai tanggal, lokasi, dan agenda RUPS, dan juga informasi lengkap dan tepat waktu mengenai isu yang akan diambil dalam RUPS. Berdasarkan peraturan Bapepam LK, RUPS harus diumumkan 20 hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS. Undangan RUPS termasuk agenda RUPS harus dilakukan paling tidak 14 hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Dalam panggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perusahaan. Yang kedua, pemegang saham mempunyai kesempatan untuk mengajukan pertanyaan ke dewan, termasuk pertanyaan mengenai audit eksternal tahunan, memasukkan agenda dalam RUPS, dan mengajukan resolusi dengan batasan tertentu. Pemegang saham mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan. Pemegang saham mempunyai hak yang relatif lemah untuk menambahkan agenda RUPS karena mereka harus melakukan rapat pemegang saham dengan minimum 10% kepemilikan atau harus ada persetujuan bulat dari seluruh pemegang saham. Pemegang saham dapat memberikan hak suara secara langsung atau in absentia. Hal ini untuk memfasilitasi partisipasi pemegang saham dalam RUPS tanpa diharuskan hadir secara langsung dalam RUPS. Dalam UU PT nomor 40 tahun 2007 memungkinkan electronic voting pada saat RUPS, tetapi masih sangat jarang perusahaan menggunakannya. Namun belum ada aturan yang mengharuskan perusahaan untuk memberikan informasi kepada pemegang saham mengenai prosedur pengambilan suara dalam RUPS maupun prosedur bagi pemegang saham non-pengendali untuk mengajukan calon anggota dewan. Di dalam pedoman KNKG tahun 2006 disebutkan, nominasi anggota dewan seharusnya dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi yang diketuai oleh komisaris independen. Penunjukan komisaris independen seharusnya memperhatikan masukan dari pemegang saham minoritas yang diperoleh melalui komite tersebut. Kemudian E, yaitu pengungkapan struktur kepemilikan. Menurut OECD tahun 2004, apabila terdapat struktur modal maupun perjanjian terkait modal saham yang memungkinkan pemegang saham tertentu untuk mendapatkan tingkat pengendalian yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya, maka hal tersebut perlu diungkapkan. Yang pertama, adanya struktur piramida
cross shareholding, serta saham dengan hak suara terbatas atau hak suara yang berbeda dapat mengurangi kemampuan pemegang saham minoritas untuk memengaruhi kebijakan perusahaan. Yang kedua, adanya perjanjian pemegang saham untuk dapat menyebabkan kelompok pemegang saham tertentu, yang masing-masing individu hanya memiliki sebagian kecil saham perusahaan, dapat bertindak sebagai pemegang saham mayoritas atau pemegang saham dengan suara terbanyak. Kemudian, terdapat dua konsep dalam menjelaskan kepemilikan dan pengendalian di dalam suatu perusahaan, yaitu cash flow rights dan control rights. Pertama, yaitu cash flow rights merupakan hak suatu pihak untuk mendapatkan dividen atas saham yang diinvestasikannya dalam perusahaan. Dalam kerangka ini, cash flow right dapat disebut pula sebagai ownership right. Ownership right mengacu kepada besarnya kepemilikan suatu pihak dalam perusahaan, di mana kepemilikan tersebut diukur dengan jumlah modal yang diinvestasikannya dalam perusahaan tersebut. Dalam perhitungannya, cash flow right dihitung berdasarkan pada dua kondisi. Jika kepemilikan atas cash flow right langsung, maka hak dapat dihitung berdasarkan persentase kepemilikan pihak tersebut. Sedangkan apabila kepemilikannya tidak langsung, perhitungan diukur berdasarkan perkalian persentase kepemilikan sepanjang jalur rantai kepemilikan. Yang kedua, control right merupakan hak untuk mengontrol perusahaan berdasarkan pada kekuatan suara atau hak kendali dalam penentuan kebijakan strategis perusahaan dalam rapat umum pemegang saham. Dalam control right yang kepemilikannya langsung, suatu persentase kepemilikan yang ada harus diklarifikasi apakah ada penyimpangan dari one share one vote principle atau persentase kepemilikan suatu pihak yang tercermin dari jumlah nominal investasinya adalah sama dengan persentase suara dimiliki pihak tersebut dalam pengambilan keputusan. Apabila tidak terdapat penyimpangan, maka persentase dari control right akan sama dengan cash flow right. Namun, apabila terdapat penyimpangan dari one share one vote principle, maka harus ditentukan berdasarkan control right yang real dimiliki oleh pemegang saham tersebut. Sedangkan apabila control right yang kepemilikannya tidak langsung, nilai control right yang dipakai adalah nilai hak suara yang paling rendah dalam rantai kepemilikan tersebut. Jika pemegang saham pengendali memiliki perusahaan melalui struktur piramida atau cross shareholding, maka dimungkinkan control right dari pemegang saham tersebut lebih besar dibandingkan cash flow right-nya. Peraturan BAPEPAM LK yang telah direvisi tahun 2012 mengharuskan adanya pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau diagram. Peraturan BAPEPAM LK tersebut mengharuskan adanya uraian tentang nama komisaris dan direktur serta persentase kepemilikannya dalam perusahaan. Kemudian F, pengendalian perusahaan. Menurut OECD tahun 2004, aturan dan prosedur yang mengatur mengenai akuisisi, pengendalian perusahaan dan transaksi luar biasa atau merger, penjualan aset secara signifikan harus diatur secara spesifik dan diungkapkan sehingga investor memahami hak dan kewajibannya. Di Indonesia, terdapat pengaturan terkait pengambil alihan perseroan. Berdasarkan UU PT keputusan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan harus disetujui melalui RUPS. Undang-undang tersebut juga diatur oleh BAPEPAM LK yang wajib dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Menurut peraturan BAPEPAM, pihak yang melakukan pengambil alihan yang mengakibatkan perubahan pengendali wajib mengumumkan dalam paling sedikit
1. Surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, serta menyampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat 1 hari kerja setelah terjadinya pengambil alihan. Peraturan Bapepam LK mewajibkan setiap pihak yang memiliki 5% atau lebih saham di sektor serta direktur atau komisaris emiten atau perusahaan publik melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan. Pasar pengendalian adalah salah satu mekanisme tata kelola perusahaan, yaitu pasar bertindak sebagai salah satu alat untuk mendisiplinkan manajemen. Manajemen dapat diberhentikan jika pengakuisisi meyakini hal tersebut dapat membuat perusahaan beroperasi lebih efisien. Namun juga perlu dipastikan bahwa pada saat terjadi pengambilan tersebut, hak-hak pemegang saham tetap terlindungi. Anti-takeover device adalah alat yang digunakan Dewan untuk menghindari terjadinya pengambil alihan yang tidak diinginkan dan harus mendapat persetujuan pemegang saham. Pemegang saham yang dapat menggunakan alat tersebut untuk menghindari terjadinya pengambil alihan dan penggantian manajemen jika menurut pemegang saham hal tersebut adalah yang terbaik bagi perusahaan dan pemegang saham. Kemudian G. Fasilitas dilaksanakannya hak-hak pemegang saham. Berdasarkan OECD tahun 2004, pemegang saham termasuk investor institusi harus dapat menggunakan hak-haknya dan bertindak dalam kapasitas sebagai fidusia, harus mengungkapkan kebijakan tata kelola perusahaan dan voting policy terkait investasi yang dilakukannya. Kegagalan investor institusi melakukan hak-hak kepemilikan dapat berakibat kerugian pada investor. Investor institusi yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai fidusia harus mengungkapkan bagaimana mereka mengelola konflik kepentingan yang timbul dari pelaksanaan hak-hak kepemilikan terkait investasinya. Konflik tersebut dapat timbul dari hubungan bisnis yang material, seperti perjanjian untuk mengelola dan portofolio perusahaan. Adanya konflik kepentingan tersebut harus diungkapkan. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu H. Para pemegang saham untuk saling berkonsultasi terkait dengan pelaksanaan hak-haknya. Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, dapat berkomunikasi satu sama lain terkait hak-hak pemegang saham. Bagi investor institusional, hal ini juga dapat terjadi jika investor institusional hanya memiliki kepemilikan kecil. Oleh karena itu, pemegang saham individu dan institusional dapat bekerja sama dan berkoordinasi untuk menominasi memilih anggota-anggota dewan, memasukkan agenda dalam RUPS, dan melakukan diskusi langsung dengan perusahaan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan. Selanjutnya, I. Peran akuntan profesional dalam memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham. Berikut adalah beberapa peran akuntan profesional terkait prinsip hak-hak pemegang saham. Yang pertama, akuntan manajemen berperan dalam menyiapkan laporan keuangan perusahaan. Dalam laporan keuangan tersebut terdapat berbagai informasi yang berguna bagi penggunanya, seperti informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan, kebijakan akuntansi, transaksi pihak berrelasi, dan struktur kepemilikan. Informasi tersebut disampaikan secara transparan, akurat, dan tanpa waktu ke pemegang saham. Yang kedua adalah akuntan publik berperan melakukan verifikasi atas informasi dalam laporan keuangan. Akuntan profesional yang merupakan anggota komite audit mempunyai peranan melakukan pengawasan atas hal tersebut. Yang ketiga, akuntan manajemen dan internal audit berperan dalam merancang dan mengimplementasikan sistem informasi dan pengendalian terkait pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan terhadap pemegang saham. J. Pelaksanaan prinsip perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Pada dasarnya, pemegang saham berhak mempertahankan haknya sehubungan dengan saham yang dimilikinya dengan cara menggugat segala tindakan perseroan yang merugikan kepentingannya dalam perseroan yang bersangkutan. Tindakan perseroan tersebut dapat berupa tindakan RUPS, komisaris, dan atau direksi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UUPT. Salah satu efek dari struktur kepemilikan melalui saham adalah terciptanya struktur pemegang saham mayoritas dan minoritas.
Pada dasarnya, masing-masing mempunyai hak yang sama, terutama terhadap hak suara, yaitu satu saham adalah satu suara. Ketentuan tambahan terhadap hak suara dapat diatur secara tegas sehubungan dengan klasifikasi saham. Dengan mekanisme pemilikan yang demikian, pemegang saham mayoritas menjadi pihak yang diuntungkan dengan sendirinya. Semakin banyak saham yang dimilikinya, maka makin dapat berkuasa ia dalam menentukan keputusan mengenai keberadaan dan jalannya suatu perseroan terbatas. Persoalannya adalah bagaimana melindungi kepentingan pemegang saham minoritas yang berisiko dirugikan oleh kekuasaan pemegang saham mayoritas. Berikut adalah beberapa pasal yang dapat berusaha mengatur kepentingan pemegang saham, baik mayoritas dan minoritas. Yang pertama adalah tindakan derivatif. Ketentuan ini mengatur bahwa pemegang saham dapat mengambil alih untuk mewakili urusan perseroan demi kepentingan perseroan, karena ia menganggap direksi dan atau komisaris telah lalai dalam kewajibannya terhadap perseroan. Dalam pasal 114 ayat 6 UU PT, pemegang saham dapat melakukan tindakan-tindakan atau bertindak selaku wakil perseroan dalam memperjuangkan kepentingan perseroan terhadap tindakan perseroan yang merugikan, sebagai akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota direksi dan ataupun oleh komisaris. Dalam pasal 80 UU PT, melalui izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan perseroan, pemegang saham dapat melakukan sendiri pemanggilan RUPS, baik RUPS tahunan maupun RUPS lainnya, apabila direksi ataupun komisaris tidak menyelenggarakan RUPS atau tidak melakukan pemanggilan RUPS. Yang kedua, hak pemegang saham minoritas. Pada dasarnya, ketentuan di bawah ini terutama ditujukan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dari kekuasaan pemegang saham mayoritas. Dalam pasal 61 UU PT, hak menggugat, setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan melalui pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan perseroan bila tindakan perseroan merugikan kepentingannya. Dalam pasal 138 UU PT, hak atas akses informasi perusahaan. Pemegang saham dapat melakukan pemeriksaan terhadap perseroan, permintaan data, atau keterangan dilakukan apabila ada dugaan bahwa perseroan dan atau anggota direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga. Yang ketiga, pasal 146 UU PT. Atas jalannya perseroan, pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk membubarkan perseroan. Dalam pasal 62 ayat 1 UU PT, yaitu hak perlakuan wajar. Pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. Apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa yang pertama, perubahan anggaran dasar perseroan, yang kedua penjualan, yang ketiga penjaminan, yang kedua, penjualan, penjaminan, dan pertukaran sebagian besar atas seluruh kekayaan perseroan. Yang ketiga, penggabungan, peleburan, atau pengambil alihan perseroan. Perlindungan hak pemegang saham minoritas juga terdapat pada Undang-Undang Pasar Modal (UPM) terkait dengan kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana tertuang pada pasal 100. Selain itu, pasal 101 mengatur perlaporan kepemilikan direktur dan komisaris serta pengungkapan pihak-pihak yang memiliki minimal 5% kepemilikan. Selain itu, dalam peraturan BAPEPM LK tahun 2012 mengatur mengenai kewajiban pengungkapan identitas pemegang saham utama atau pengendali hingga lapis individu tertentu dalam laporan keuangan tahunan. Regulasi ini sangat vital untuk kondisi perusahaan seperti Indonesia, di mana struktur kepemilikan berbentuk piramida dan terdapat cross shareholding. Peraturan BAPEPM LK lainnya adalah terkait keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan seperti diatur pada peraturan BAPEPM LK. Informasi yang dimaksud berupa fakta material yang dapat mempengaruhi harga saham dan keputusan investor seperti penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, pemecahan saham, dan pembagian dividen, dan lain-lain. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you.